sudah nol. Kristus yang 100% hidup di dalam kita. Shalom. Berjumpa kembali dalam program Good News Devotion Today bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Saya percaya kita semuanya selalu berada di dalam perlindungan Bapa yang sempurna, dalam anugerah Bapa, dalam kasih Bapa, dalam penyertaannya yang luar biasa. Amin. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5b dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian ayat yang kedua kita baca dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20 bagian A dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kedua ayat ini kita mendapat pemahaman bahwa sebenarnya kita ini bukan menjalani hidup kita sendiri di dalam dunia ini, tapi kita sedang hidup di dalam Kristus. Kita hidup di dalam Kristus dan kita hidup di dalam rencananya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita menjadi alat kemuliaannya. Kita dipakai untuk menjadi berkat. Kita dipakainya untuk melihat keajaibannya, kedahsyatannya setiap hari di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa kita yang ada di dalam Tuhan, seringkali kita mungkin berpikir secara prosentase, mungkin aku nih 50% tapi Kristus 50%, atau mungkin aku 20% saja, Kristus 80%, atau berapapun persentase yang saudara mungkin sempat bayangkan. Tapi sebenarnya jika kita mengetahui ayat ini, dikatakan bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di ayat yang lain malah dikatakan bahwa aku ini telah mati karena Kristus. Jadi Kristus yang hidup di dalam kita dan kita telah mati. Jadi sebenarnya hidup kita ini sudah nol. Kita sudah nol. Kristus yang 100% hidup di dalam kita. Kenapa seringkali dalam menjalani kehidupan ini saat ada masalah, kita menjadi stres, kita menjadi bingung harus berbuat apa, lalu kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu. Karena kita lupa bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Dia akan menyatakan kemuliaannya melalui kehidupanku. Oleh sebab itu kita berdoa setiap hari. Oleh sebab itu kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya setiap hari, supaya kita, jiwa kita, tubuh kita memahami bahwa Yesus yang ada di dalam kehidupanku mengingatkan kepada kita, aku sedang tidak berjalan sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Percayalah, hidup kita akan menjalani kehidupan seperti Yesus. Yesus pada saat di tengah badai, Dia bisa rest. Di tengah badai, Dia bisa tertidur. Saat badai itu sudah mengganggu murid-murid yang dikasihinya, Dia berdiri dan menghardik badai itu, diam dan tenanglah. Itu pun juga yang seharusnya kita lakukan. Saat badai itu datang, saat kita bisa rest, percaya Tuhan handle semuanya, kita tetap aman dan pasti selamat, kita rest, santai, tidak kepikiran. Kemenangan di pihakku, kita rebut kemenangan, kita ambil, kita deklarasikan kesembuhan. Maka itu akan terjadi secara ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah percaya diri sebab Kristus di dalammu. 100% benar-benar Kristus ada di dalammu. Jadi kita tidak dapat berbuat apapun sendiri. Kita tidak akan berjalan sendiri, berpikir sendiri, tapi kita mengizinkan Dia yang memberikan kita hikmat dan Dia bekerja menyelesaikan semuanya.
Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah Tuhan ada di dalammu. Jadi engkau pasti berkemenangan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.